Backgroundnya apa kena ya? Dapat backgroundnya bagus. Di mana nih Pak Pur? Ini di mana nih Pak Pur? Bismillah, Ini assalamualaikum. di Pantai Menganti, ikutnya Menganti, ya? Kabupaten Kebumen. Kabupaten Kebumen. Iya, Kabupaten salah, Kebumen. Provinsi Jawa Tengah. Nama kecamatan apa? Kecamatannya kalau nggak salah Ayah. Ayah. Iya, Kecamatan Ayah. Kecamatan. Barangkali salah ya. Oh, iya. Sebab yang sebelah timur Ayah itu Puring. Puring. Iya, Puring Ayah. Puring tempat sekolah tadi ya? Iya, ya, tempat itu. Oke, kita ini di spot dekat dengan jembatan. Ini Merah. jembatan merah. Spot Pantai Menganti. Jembatan spot. Tadi kita sempat sulit, bingung bukan sulit ya Pak ya? Mau syuting di mana karena tempatnya memang bagus-bagus. Ya cocok lah untuk syuting. Tapi tadi kita ke sana, mau di sana tapi backgroundnya udah banyak orang pakai. Iya. Oh, udah banyak orang pakai background itu. Nah, kita cari yang agak beda nih. Emang waktu di gazebo banyak yang pakai? Banyak Pak. Jadi orang-orang yang kesini mesti ke sana fotonya IG ya? gitu ya. Nah, kalau ini kayaknya jarang loh. Ini jembatan merah. Di sini juga Pantai tempatnya Menganti. lumayan adem. Ini dengan cuaca yang panas di tengah hari, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, pantai kemarin kita ke gunung, sekarang ke pantai. Ya, semua ada kelebihan sendiri-sendiri. Iya, ya. iya. Gunung ya ada kelebihan sendiri, pantai juga ada keindahan tersendiri. Ya kita nggak usah kayak apa yang namanya orang bilang, alah liburan kok pantai orang hebat, liburan kan gunung, nggak usah kayak gitulah. Atau mungkin sebaliknya, lah liburan gunung bae orang nong pantai. Ya nikmati aja, pas jatuh ke pantai ya ke pantai, alhamdulillah bisa. Misalnya gunung ya ke gunung, alhamdulillah dinikmati. Permasalahannya ya cuma menikmati itu saja. Orang piknik cuma omah ya bisa jadi mereka menikmati itu ya Pak. Iya, iya. Dinikmati saja, yang penting sesuai dengan kemampuan kita, nggak keluar bersaing gitu. Ini Pak, ini kunjungan ke berapa nih ke? Ya, alhamdulillah kebetulan Netri kan ngajar di SMK Negeri Puring. Sudah Terus ya, oke. Sudah 1 tahun, kalau nggak salah 3 kali 4 kali ke sini saya. Oh, Karena dekat setengah jam iya ya. dan destinasinya eksotis. Sebelah sana itu nanti ada pasir putih. Di sini itu pantai Fjord. Fjord kalau nggak salah itu pantai yang bertebing ya. Oh, VFIORD. kosong. Kosong. Nih, apa mungkin menurut Pak Pur tentang Pantai Menganti ini? Indonesia itu indah. Mungkin dibanding dengan pantai lain mungkin. Ya, Pantai Menganti itu destinasi menurut yang informasi pantai yang spot terbaik ya di Jawa Tengah. Oh gitu. Iya, spot pantai terbaik di Jawa Tengah. Beda dengan kan kalau di Jogja kan bukan provinsi Jawa Tengah. Ya kan, itu salah satu destinasi jenis pantai terbaik spotnya karena bertebing. Jawa Tengah itu kan ada spot-spot pariwisata. Kalau pegunungan itu kan Dieng ya. Iya. Dieng itu Negeri para dewi. negeri para dewa. Ya. Dewa ya. Kalau pantai Menganti itu spot yang terbaik ya se-Jawa Tengah loh, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya Pak? Iya. Di samping nanti ada yang di Pantura itu kan ada Kepulauan Karimun Jawa. Karimun Jawa ya. Itu kan kepulauan ya. Pulau Karimun Jawa di Jepara, Kabupaten Jepara. Itu juga bagus. Cuma di sana kan tidak bertebing ya, artinya nggak tahu, saya belum ke sana ya. Iya. Kalau yang sini cakep. Saya dengar Menganti itu dari temen Pak, orang asli Kebumen. Kenal dari tahun berarti berapa tahun yang lalu ya? Lama Pak, baru 8 tahunan mungkin.
Dan dia sering cerita pantai menganti bagus, ombaknya bagus. Bahkan sebelum ini 1-2 tahun terakhir ini sering-sering lihat juga di Facebook, di Instagram itu orang-orang foto di menganti dengan spot-spot yang tadi, Pak Pur, yang tadi. Makanya tadi kan mau dibuat di sini kayak udah sering di sini gitu. Sering kayak gitu. Jadi pengen penasaran. Cuma kalau mau naik motor apa ya kayak agak sekarang itu udah masuk fase kayak males loh Pak naik motor. Dulu itu kan naik motor kan ya motoran enak mau kemana aja bisa. Yang penting ada temen satu lah monceng gitu. Insya Allah jalan sendiri. Jauh kayak apa Insya Allah pas lagi masih di Jawa Tengah ya itu masih bisa dijangkau. Tapi sekarang kayak mau agak jauh perjalanan lebih dari 2 jam itu agak males Pak Pur. Apalagi setelah sudah tahu dengan cara misalkan kita nyewa mobil atau charteran ternyata lebih nyaman, bisa bareng-bareng, lebih rame juga. Akhirnya ya mending kayak gitu. Intinya kebersamaan, sama bercengkrama, ya, alhamdulillah bisa nih. Pikiran ya. Nah kebetulan saya senang traveling jalan-jalan dan ke alam. Nggak tahu saya kenapa kok nggak suka, kurang suka ya, nggak suka ya ke kota-kota besar. Jakarta kayak jenuh. Jenuh. Ini di Jakarta lagi bagus-bagusnya Pak Pur. Jakarta emang 1-2 tahun terakhir ini kan mungkin pembangunan sudah mulai pada selesai ya. Iya. Termasuk tanah apa? Kota tua, kemudian banyak halte-halte busway yang dibentuk bagus. Ada bentuk kapal-kapal. Terakhir itu ada tuh yang bentuknya kapal pinisi, bukan kapal pinisi, kapal Titanic. Bagus banget. Itu dekat Bundaran HI itu juga gitu. Terus kemudian apalagi ada tempat JIS Jakarta International Stadium gitu. Yang ada jembatan penyeberangan itu ya mungkin ya yang di atasnya, dan itu mungkin jadi daya tarik, salah satu daya tarik di Jakarta ya. Bahkan saya yang awalnya dulu kalau dengar kata Jakarta itu kayak apa sih Jakarta, mau ngapain di sana itu loh, males rasanya, nggak usah monggo Pak. Rasanya ngapain Jakarta, mau panas, nggak ada tempat bagus gitu kan. Tapi sekarang ternyata bagus. Bahkan kemarin ketika lihat video itu Pak yang di di halte busway yang ke Titanic itu, wah pengen nih. Cuma iya kalau kita ambil foto biasa aja kayak kurang gimana itu. Kayaknya malam ya kalau itu, kayaknya malam karena lampu ya. Bukan, bagusnya pakai drone Pak. Ini mungkin nunggu beli drone dulu baru ke sana lah nanti. Gampang wis, bismillah. Nggih, monggo Pak Pur. Selain pantai Kebumen di sini apalagi Pak Pur yang ada sih recommended? Mungkin Pak Pur kan udah sering di sini. Pantai Suwuk. Kalau Pantai Suwuk itu datar ya. Artinya pas ini garis pantai. Iya, garis pantai. Enggak tebing-tebingan. Enggak, itu Pantai Suwuk. Terus Pantai Karangbolong. Bolong itu apa Pak Pur? Ada sebuah karang, tengah-tengahnya bolong. Itu dekat dengan sebelah dengan Pantai Suwuk. Gitu. Kemudian ada lagi Pantai Ayah di bawah Pantai Suwuk yang ke utara, ke barat sebentar. Pantai Ayah, Pak. Pantai Ayah, Kecamatan Ayah. Oh iya gini Pak. Kalau di pantai selatan itu biasanya susah Pak lihat sunset, sunrise. Itu kalau di sini bisa nggak Pak? Pantai ada nggak yang bisa bagus untuk lihat sunset, sunrise? Petrus di atas itu untuk melihat. Pernah ke sana Pak? Istri kemarin iya melihat matahari terbenam. Iya gitu ya. Iya. Kemarin saya mau ngajak sore tapi pada kesel. Oh iya ya. Kemarin kan rencana daripada sore kosong mau ke sini. Cuman takutnya capek. Iya ya. Kemarin saya tidur enak banget Pak, nyaman banget. Kemarin soalnya kan semalam udah nggak tidur ya. Terus paginya di Sumbing. Udah istirahat dulu lah, besok pagi ke sini. Ya alhamdulillah sampean ke sini. Mungkin nanti ke depan planningnya ke Jogja. Ya kan, mampir sini. Jogja kemana Pak Pur mungkin? Ini kan deretan bagus nih, jalur selatan ya. Jogja, Kulon Progo, Purworejo, kemudian Kebumen. Kalau Jogja ya untuk pantainya Parangtritis ya. Oh Bantul. Bantul ya, Bantul. Jadi terus
kalau pegunungannya di Sleman ya Gunung Merapi. Sleman. Tapi Jogja lebih orientasinya ke budaya. Oh, Jadi pariwisata budaya ya. Gitu. iya. Malioboro, Tugu Jogja. Tapi ya bisa sih, bisa budaya bisa juga. Tapi keindahan alam juga bagus sih Jogja, Pak. Iya bagus. Sleman kan Jogja, Kulon Progo juga bagus. Bagus. Ternyata daerah-daerah selatan juga, termasuk Gua Pindul dan lain-lain. Jogja terus juga Kulon Progo bagus-bagus. Kita sempat ke sana beberapa tempat dan tempatnya bagus memang. Iya. Untuk lihat, apalagi untuk tempat ketinggian bagus, Pak. Cuma pandai belum pernah kalau Kulon Progo. Belum. Ya Belum. kapan-kapan ke sana. Cuma kalau Jogja alhamdulillah beberapa pantai sudah. Memang untuk lebih banyak ke destinasi 2 hari cukup. Monggo. Nggak apa-apa, Nanti monggo. mawon. 2 hari cukup. Ya kan 2 hari Gimana? 2 hari 2 malam cukup. Cukup ya. Jadi 2 hari 1 malam lah. Cuma Nah, ya mungkin Tapi saya minggu ingat depan kan kali- ke Bromo kan kita. Oh iya, alhamdulillah. Insya Allah ya, Pak. Insya Allah. Dampingan anak, tapi kita bukan tamasya sebenarnya. Ada tanggung jawab pendampingan anak. Mungkin kalau video ini tayang, mungkin tayangnya setelah kita ke Bromo mungkin. Setelah Boleh. kita ke Bromo. Nah, saya ingat kalimat bagus dari Firsa Besari, Pak. Ada pertanyaan ke Firsa itu tentang bagaimana sih tips-tips untuk kita ke berpetualang atau mungkin di perjalanan, setidaknya untuk mengurangi apa ya, bukan mengurangi, mengirit budget gitu. Nah, ada yang bagus dari Firsa Besari itu, setidaknya kalau dalam perjalanan, kalau kita bisa menyiasati 3 hal ini, maka kita bisa lebih menekan biaya yang kita keluarkan. Apa saja itu? Yang pertama adalah relasi. Kita punya teman di tempat tujuan kita. Ya kan itu kita sudah ya. itu pertama. Kedua adalah kuncinya relasi sih sebenarnya. Kuncinya relasi, karena dari relasi itu nanti kita pertama mendapatkan tumpangan gratis, tempat tinggal gratis. Iya. Yang pertama. Kedua, nanti kita bisa dapat tunggangan juga. Kalau orang tempatkan di tempat yang kita tujukan, nanti bisa nyusul kita atau mungkin ngantar kita. Iya, gitu iya, ya. iya. Yang Tumpangan, ketiga, tumpangan ya. Yang ketiga juga dari sisi makan. Hmm. Ini bisa juga menjadi keberuntungan kita kalau kita punya teman atau kerabat yang berada di tempat kita kunjungi. Bisa menekan itu 3 itu saja, itu bisa Menekan budget ya. terasa banget budget yang kita keluarkan sangat irit gitu loh, Pak Pur. Ya itu sih dari Firsa Besari sih. Tapi emang benar kalau emang kita kayak gitu ya bisa menekan banget, bisa menekan. Kan sudah banget. disebut silaturahmi kan rezeki. Iya benar. Bisa menekan banget. Ya. Aman loh ya. Aman. Berapa menit? 16, Ya. 15. Ya lanjut, masih sedikit. Masih rame-ramenya ini pantai. Cuma mau foto situ panas, Pak Pur ya. Panas. Iya, mau ini udah mulai rame. Tambah siap tambah ramai. Udah mulai rame nih di pantai Menganti. Oh iya. Kira-kira Menganti kenapa dinamakan Menganti ya, Pak Pur ya? Belum pernah membaca literasinya ya. Itu kenapa dinamakan Pantai Menganti. Itu nanti barangkali pemirsa bisa memberi. Belum tahu berarti, Pak Pur. Iya belum tahu. Karena 1 tahun ini saya baru tahu Menganti. Ketika istri dari Pak Yani, malah Pak Yani Yayasan itu. Oh, berarti Pak Pur sebelumnya belum tahu Menganti. Belum. Cuman tahu aja dari Pak Yani Yayasan awal yang ke Jembatan Merah ini. Baru setelah istri pindah jadi ingat, oh ya di kebumen ada rezekinya Menganti. akhirnya ketemu di sini gitu ya, Iya. karena pekerjaan. Ya, saya juga ada teman, Pak Pur. Dia itu penempatan kerjanya itu di Papua, di Papua. Ya, memang kalau dari sisi jarak ya jauh ya, Pak Pur ya. Cuma itu menjadi nilai plus bagi dia karena
dia bisa mengunjungi tempat bagus, tapi dia itu dibiayai, biasanya gitulah. Iya. Karena dia kerja di sana. Ya kayak Firsa kan? Iya, karena dia kerja di sana. Ada juga yang tempatnya kayak di Ambon gitu, NTT, tempat-tempat yang secara destinasi luar biasa. Biasanya ini pakai indoor ya. Iya, endorse mempromosikan. Iya. Bisa juga. Terus juga saya melihat ini Pak Pur, ada satu bukit bagus, jadi pulau di NTB apa NTT itu ya, saya lupa. Itu pulau itu ada tengah-tengahnya ada gunung, ada bukit Pak. Pulaunya nggak besar, kecil, tengah-tengahnya ada bukit. Itu namanya kalau nggak salah Pulau Kenawa. Di NTB apa NTT? NTT saya lupa. Itu Pulau Kenawa, tapi kita di situ hanya berkunjung, tidak ada penginapan di situ setahu saya. Jadi kita berada di mana dulu, nanti kalau pagi-pagi atau menjelang subuh baru kita OTW ke sana. Karena orang-orang banyak sunrise di sana, sunrisean. Jadi banyak nanti kapal parkir di situ, Pulau Kenawa. Saya pengen di situ. Pulau Kenawa, terus ini loh pulau yang kayak punggung naga loh Pak Pur. Di mana lagi tuh ya, saya lupa bukit apa namanya. Ya sama background pantai juga. Di Bali namanya pantai apa ya namanya ya? Itu ada pulau bentuknya kayak kepala T-Rex ya. Kepala T-Rex kayak gini. Gak tahu pulau apa itu namanya. Lupa. Ya banyak sih. Ombaknya gede banget. Raja Ampat bagus. Raja Ampat. Di Pacitan ada Pak Pur. Iya, Raja Ampatnya Jawa. Itu namanya Pantai Layar kalau nggak salah. Namanya Pantai Layar apa? Pantai apa ya? Kasap ya, saya lupa itu. Saya alhamdulillah sama ada temen usaha travel. Karena usaha travel berarti kan dia tahu apa tempat-tempat bagus. Nah, saya cuma ya diajak, cuma bayari bensin aja. Urun bensin aja lah. Masalah tiket, nanti destinasi dia yang ngatur semuanya. Saya cuma bayar kasih uang 150 Pak Pur. Tapi saya dapat tempat-tempat bagus, bahkan salah satu tempat namanya itu Sungai Maron. Saya sih tinggal ngikutin aja. Cuma saya lihat bagus loh. Jarak berapa bulan ternyata sungai itu booming dan dijuluki Amazonnya Pacitan, Sungai Maron. Itu memang bagus banget Pak Pur. Nah itu saya diajak setelah dari situ ke pantai-pantai, salah satunya Pantai Kasap kalau nggak salah, Pantai Kasap, yang ternyata di situ naik ke atas terus ada tempat foto. Di tempat foto itu ternyata ada ini apa yang namanya pemandangan kayak di Raja Ampat, punggungan kayak gitu. Bagus tuh, lumayan bagus tuh. Pantai juga punya karakteristik masing-masing. Mungkin setelah dari sini mau ke pantai mana Pak Pur? Ada rencana nggak? Untuk sampai mungkin habis Lebaran ya, kita off dulu. Mungkin terakhir nanti Bromo, habis Bromo kan mendekati puasa ya? Puasa palingnya makan di Tangkeban buka bersama. Itu yang deket-deket. Nanti habis liburan, mungkin liburan Juli. Iya. Nanti kondisikan ke Jogja, habis Jogja nanti ke Pacitan kan dekat. Ya kan. Ada rencana pantai apa Pur misalnya? Belum ada sih untuk pantai berikutnya. Belum ada referensi ya? Belum. Mungkin kayak Pak Pur lebih banyak referensi itu gunung mungkin ya? Iya, kalau saya suka lebih. Nggak tahu ya. Mungkin saya orang pantai Pantura ya. Oh iya. Jadi lebih ke itu. Ke gunung kayaknya adem. Saya Pak Pur ke pantai selatan aja itu mulai dari 2010 pengen banget ke pantai. Itu baru kelakon itu tahun 2013, 3 tahun berikutnya itu ke pantai Parangtritis. Itu seneng banget Pak Pur, akhirnya bisa melihat langsung pantai selatan. Parangtritis kan landai dan alhamdulillah rezekinya saat itu ya tadi dari Firsa tadi yang
tips dari Firsa. Saya punya temen rumahnya deket dari situ ke pantai cuma 10 menit. Kita ke sana motoran aja nggak usah pakai helm. Ini salah apa enggak ya orang raya nggak pakai helm? Kenapa nggak pakai helm? Itu ada tujuannya ya, biar nggak ditarik biaya gitu loh Pak Pur. Masuk aja ke situ nggak usah pakai bayar-bayar gitu. Kita mau ke sana mau pagi mau sore, oh gampang karena ya deket banget 10 menitan sampai. Dan karena ya tadi karena punya teman di situ ya kita dari sisi makan, penginapan, bahkan transportasi kita sudah irit banget tuh, all in karena kita bertamu itu mungkin salah ya tadi manfaat dari silaturahim punya teman yang bisa diandalkan karena dekat tempat itu. Terus juga dimana ya yang punya pantai lagi ya, kayak itu air sering Pak, kan Garis Parangtritis itu kan banyak pantai Pak. Pantai Parangtritis, Pantai Bantul, Pantai Baru, Kalau Gending ada yang sebelah Pondok Kampung Laut. Ya di situ juga pantai-pantai modelnya itu kayak pantai di Tegal, Pantai Palam Indah yang tidak berbukit. Ya kita di situ pantai lepas, ada bukit tapi nggak di situ kita nggak lihat bukitnya. Terus garis pantainya luas dan di situ memungkinkan bisa kita untuk melihat sunset sunrise. Bagus. Nah, bahkan karena garis pantainya luas kita bisa leluasa untuk main. Iya. Ya, Kayaknya udah rame ya Pak Pur. rame ya. Ya mungkin kita sudah dulu atau mungkin nanti dulu kita kalau ada tambah tempat bagus lanjut lagi kita di spot tempat lain berikutnya ya. spot berikutnya masih Assalamualaikum. di pantai yang sama karena kita sudah banyak yang nonton, nggak enak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Off visit.